Ikhlas. Iya. Itu cuma saya minta tolong Pak Didi ada kesadaran gitu. Iya. Ini anak saya tuh, ini anak saya deketin saya, takut saya ada apa-apa dia tuh. Anak saya tuh. Mana anak? Anak punya rumah anak? Ini anak ini. Anak rumahnya di mana? Itu udah pasti itu cuma deketin saya karena Yang lain, keluarga yang lain? keluarga enggak, yang lain nggak ada. Ini anak. Jadi saya bingung ya ngomong gimana jadi keder saya gitu. Mana tahu pikir saya juga ngomong. Saya nggak bantah emang tanah pemerintah, tanah negara. Saya tahu itu. Dilema ya, Pak. Yang penting saya minta dikasih tempat tinggal sama Pak Dedi aja itu aja lah. Dikasih cari tempat dah sama Pak Dedi di mana buat saya. Jadi intinya mau Bapak bingung aja ya gitu. Bingung aja ya? saya, makanya saya bingung ya dari kemarin semalam pas Iya, datang Pak. surat buat dadakan. Iya. Bingung saya. Saya bukan yang ngelawan, enggak ngelawan tanah negara, enggak saya nggak ngelawan. Ikhlas, saya digusur ikhlas. Iya. Itu cuma saya minta tolong Pak Didi ada kesadaran gitu. Iya, kebijaksanaannya. Bijaksana. Saya nggak minta apa-apa, saya penting naruh nih tempat. Siap. Udah nih Pak Ki di sini Ki. Itu dong saya pengen. Enggak minta apa. Siapa? Minta saya. Kalau mau minta minta ini enggak. Siapa konsulin aja nanti ada petugas dari kecamatan atau dari sosial ya, Pak. Ya, nanti bakal didata mungkin Pak. Nanti bakal didata. Tempatnya, barang-barangnya ini aja diamanin. Oh iya. Iya. Makasih. Yang penting Bapak barang-barangnya mungkin diamanin ya. Diamanin dulu. Iya. Udah dibawa. Udah dibawa ya. Nanti mungkin ada pendataan Pak ya. Iya. Nanti Bapak koordinasi aja sama Kalau ya. udah sama Pak Didi emang dari dulu saya lihat orang yang ngerti gitu. Iya, siapa? Benar dari zaman dia di Purwakarta tuh saya lihat dia orang ini orang Ban naik nih gitu, saya udah punya feeling ya bener naik gubernur sekarang kan. Itu saya liatin dia mulu. Nanti Bapak tinggal koordinasi aja sama pihak kecamatan untuk nanti agar Bapak didata oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Pak. Jadi nanti Bapak dapat menerima ini juga, bantuan juga mungkin. Karena emang Bapak kan benar-benar gak mampu ya. Bener, Ya. enggak bohong saya. Iya, Enggak siapa? punya sumur. Iya. Enggak punya mandi. Air saya saring air sawah. Iya. Saya bikin lubang, saya gali, saya cidukin. Iya, siapa? Itu enggak saya ngomong ini ada tadi saya suruh masuk tuh buktiin Bang. Saya lihat tadi kan saya ngomong. Hah? Saya ngomong kurang juga, saya lebih juga. Iya. Emang apa adanya Pak ya? Adanya. Betul Pak. Ah. Siapa? Enggak nyari lebih keuntungan enggak, yang penting kasih tanpa jadi kita tolong buat saya minta dikasih tempat aja. Ya itu kan emang buat tempat tinggal juga Pak ya? Baginya Ya. saya. Ya Pak, itu aja pengertian dari Satpol PP tadi Pak ya? Kabupaten nggak bisa listriknya nyantol Pak. Iya, iya, iya. PLN ngerti. Iya. Cantol saya. Kan orang-orang pertama saya tidak udah kita orang kabur saya jadi tercantol. Tapi alhamdulillah PLN pada ngerti. Iya, iya. Nggak diputus waktu saya pukul ini nggak diputus. Iya, Pak. Ini tuh kabelnya. Jujur saya Pak, bener nggak pakai saya nggak kok. Orang itu nanya, Bapak, ini mana deh? Ini listriknya. Oh, ada di dalam, saya kasih tahu. Iya. Ini anak. Ini anak. Depan sana, Pak, kalau ada Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi nih untuk proses pembongkaran dari rumah milik keluarga dari kakek yang tadi sempat juga bercerita ya terkait kondisi keluarganya, kenapa sampai mendiami bangunan liar yang ada di sini nih. Berlanjut teman-teman untuk memusnahkan kafe yang ada di depan kita nih. Kita bakal terus pantau pokoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, hari ini masih di hari Rabu 18 Juni 2025. Kita masih memantau lagi nih ya proses pembongkaran kafe teman-teman ya. Proses pembongkaran kafe yang ada di atas kali PJT nih yang menempati tanah negara. Jadi ini ada lanjutan dari part 1 ya. Ini video part 2 teman-teman. Jadi ya teman-teman silahkan dipantau aja ya. Jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe di channel Lensa Bangsa. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Silahkan komen-komen aja teman-teman ya. Asal daerah teman-teman dari mana nih? Di absen-absen aja dulu. Ini kita lihat proses dari pemusnahan bangunan liar. Ini kafe tadinya teman-teman ya. Yang ada di depan kita ini bangunan kafe nih. Yang bisa teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman belum nonton part 1-nya, part 1 itu tadi fokus untuk menghancurkan 2 ruko yang ada di sini nih ya. Nah, ini sekarang berlanjut teman-teman untuk memusnahkan kafe yang ada di depan kita nih. Kita bakal terus pantau pokoknya. Gila hancur langsung tuh. Dulu lantah kembali pokoknya. Gila ya. Kali keruk doang langsung pada contok gitu. Tembok-temboknya sudah rata ya. Tinggal nanti yang bagian belakang tuh belum teman-teman. Ini kita bakal lihat. Kita coba bergeser dari sisi ini teman-teman ya. Ini ada satu bangunan lagi tuh. Satu bangunan lagi yang belum terbongkar teman-teman. Kita coba pantau dari sisi ini. Hancur lebur. Senang banget ya. Senang lah ya, karena emang yang mendirikannya juga salah teman-teman. Di atas tanah negara. Padahal ini bangunan yang bukan bangunan ini juga ya, bukan bangunan untuk kediaman juga, bukan untuk tempat tinggal, tapi ini untuk komersil teman-teman. Sepertinya sih bakal jadi kafe ya kalau udah jadi. Ini bakal sambil diarahin juga tuh ya sama Komandan Komar dari pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi tuh yang memegang megafon. Jadi operatornya itu sambil diarahkan juga untuk teknik perobohan bangunan liar yang ada di sepanjang kali PJT Gabus ini teman-teman. Nah, nanti kemungkinan setelah titik ini selesai ini bakal terus maju lagi ke depan ya. Sejauh ini sih yang saya lihat tuh nggak ada kekisruhan yang berarti. Mungkin memang sudah disosialisasikan terlebih dahulu ya. Dan sudah ada surat peringatan terlebih dahulu, jadi tidak banyak warga-warga pemilik bangli itu yang bereaksi. Paling tadi ada sih sedikit permohonan dari pemilik bangunan yang ada di sini nih untuk membongkar secara mandiri, namun ditolak teman-teman. Nah, ini dia lagi mau buat rute lagi ya. Mau buat rute lagi nanti menuju depan tuh. Pokoknya teman-teman terus pantau aja ya. Terus pantau karena nanti kita juga bakal maju sampai ke posisi bangunan liar yang ada di depan situ tuh. Yang temboknya juga udah kelihatan ya dari posisi ini.
Ini karena bakal lama juga teman-teman ya alat berat menuju sana, jadi kita potong dulu ya untuk di video ini ya. Nanti silahkan disimak terus sampai habis. Depan sana Pak kalau ada motor. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi nih untuk proses pembongkaran dari rumah milik keluarga dari kakek yang tadi sempat juga bercerita ya terkait kondisi keluarganya, kenapa sampai mendiami bangunan liar yang ada di sini nih. Ya udah, terus sini. Jadi kita sambil pantau aja teman-teman ya proses pembongkarannya. Ini juga sebentar lagi katanya bakal ada break juhur. Ini beberapa bagian dari apa namanya? Dari juhur katanya itu ya. Bakal di break dulu teman-teman, nanti pokoknya kita terus lanjutkan ya. Ini bakal masih dibongkar juga tuh. Mungkin diambil dulu ya atap-atap seng-sengnya tuh oleh si abang yang ada di atas ya. Ini juga jendelanya juga masih ada tuh ya. Ini sedang ada break dulu teman-teman, nanti kita bakal lanjutkan lagi ya untuk video kali ini ya. Pokoknya teman-teman stay tune terus aja apa namanya untuk terus simak lanjutan dari proses pembongkaran bangunan liar yang ada di Kali PJT Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ini agak ada sedikit bersih tegang nih antara warga dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi. Ini tadi sempat dihentikan teman-teman ya supir operatornya karena masih dalam proses bongkar mandiri tuh bangunan yang ada di depan ya. Ini ramainya bukan main tuh ya, makin sore makin ramai pokoknya tuh ya kondisi jalan yang ada di sepanjang Kali PJT ini. Lanjut lagi beroperasi teman-teman ya dalam merobohkan sisa puing-puing bangunan yang ada di depan. Sambil dipantau aja ya, karena kita kalau terlalu banyak bicara juga nggak terlalu kedengaran ini dengan bunyi puing dan bunyi alat berat serta kendaraan-kendaraan yang lewat. Juga sedikit masih ada perselisihan nih, perdebatan. Ini lagi coba dengan tukang nih. Ada tukang. Tukang, jangan. Udah turun. Turun, coba nih. Bang, tukangnya turun bang. Turun bang. Bang, nanti kalau bang jalan bang turun bang. Bahaya bang. Nanti bahaya, yang lain udah pada dibongkar Pak. Turun Pak. Jangan menghambat Pak, turun. Mundur. Baru dijorokin. Kita emang nggak minta apa-apa Pak, cuma tunggu ini selesai, bongkar, biar bisa dipakai lagi. Ini masih ada sedikit kendala-kendala teknis teman-teman ya, karena pembongkaran mandiri masih sedang berlangsung. Jadi posisi alat berat pun masih
tertahan ya, berhenti beroperasi sejenak ya operatornya. Ini kita terus tunggu kelanjutannya seperti apa nih untuk pembongkaran dua ruko yang ada di sini. Nah, siap bang. Ayo bang, siap bang. Yang mana bang steril, yang mana steril? Anggota, tolong foto steril. Nah ini alat berat sedang akan maju lagi ya. Udah nggak ada orang atasnya, anak takutnya ketinggalan orang, nggak ada satu lagi. Ojek. Nah ini apa namanya, beberapa anggota Satpol PP juga berusaha mensterilkan tempat ya agar tidak ada lagi aktivitas pembongkaran mandiri karena dikhawatirkan membahayakan juga ya bagi orang yang orang jalan tuh, ada kali ya. membongkar bangunannya. Kasih sih abangnya, kasih yang punya. Ini juga pihak Satpol PP berusaha membantu ya dalam mensterilkan area pembongkaran seperti lampu-lampu dan beberapa perangkat lain ya teman-teman, dibantu untuk dicopot ya agar mempercepat proses tuh. Jadi ya seperti ini kondisinya teman-teman ya. Masih terdapat beberapa hal yang harus dikerjakan dulu nih sebelum benar-benar bangunan yang ada di depan sini tuh siap untuk dirobohkan teman-teman. Kondisinya memang sedikit menghambat ya teman-teman, karena kan alat berat terus akan maju ya sampai ke depan sana tuh. Ini masih tertahan di satu bangunan ini. Kita terus akan pantau ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya setelah alat berat siap merobohkan bangunan yang ada di depan. Kita bakal lanjut lagi untuk videonya. Masih terjadi ya situasinya, memang cukup dramatis ya. Jadi ini dengan isak-isak tangis dari warga juga yang merupakan pemilik dari bangunan liar ini teman-teman. Jadi masih sedikit banyak protes ya dari warga-warga terkait ya, pemilik bangunan liar dari sepanjang kali PJT yang ada di depan sini teman-teman. Ini proses pembongkaran masih terus berlangsung dan ibu yang tadi sempat menangis pun ya sekarang ini sedang coba ditenangkan teman-teman. Ya untuk proses pembongkarannya langsung satset teman-teman ya. Setelah tadi beberapa ornamen dari bangunan liar diambil teman-teman ya, kayak lampu-lampu, kabel-kabel dan lain sebagainya. Ini langsung dilanjut teman-teman, langsung dilanjut ke pembongkaran bangunannya.
Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Tadi saya sempat ngambil kunci motor teman-teman, ketinggalan di motor. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih. Ini sedang juga ada pemutusan kabel ya oleh Babinsa setempat teman-teman. Siap-siap. Ini udah sisa tinggal beberapa puing lagi tuh ya. Mohon maaf ya, tadi sempat berhenti dulu videonya. Soalnya bahaya teman-teman. Kunci motor saya masih nyantol di motor ya. Tadi buru-buru soalnya langsung ada keributan, jadi saya langsung turun dari motor, karena kuncinya belum diambil. Ini kondisi apa namanya, bangunannya ini langsung luluh lantas ya, seperti biasa tuh ya. Jadi udah beberapa titik bangunan liar tuh yang sudah diratakan teman-teman dengan tanah tuh ya. Kondisi sekitarnya tuh, Satpol PP-nya ya full pasukan teman-teman ya, turun semua nih di Kali Gabus tuh ya. Bisa dilihat ya, personil Satpol PP-nya tuh sebanding lah sekarang ya dengan warga, karena warga juga udah mulai banyak berdatangan ya. Kalau tadi kan lebih banyak Satpol PP-nya dibanding warga, kalau sekarang udah mulai sebanding teman-teman. Jadi ya untuk meminimalisir adanya chaos ya teman-teman. Ambil dasarnya. Dasarnya angkat dasarnya. Bang, yang itu yang berdiri rubuhin ke sawah. Rubuhin ke sawah. Terus juga masih ada sedikit pengambilan sisa-sisa puing ya dari besi-besi yang sekarang masih bisa terpakai oleh pemilik. Nah, yang berdiri besinya rubuhin ke sawah, Bang. Ajar tengah, ajar tengah. Ini bangunan yang besinya nih. Kakinya. Hancur ya, pusing besinya hancur langsung. Ada nih las-lasannya cuma titik-titik ya, jadi langsung gampang lepas nih. Nah, sekarang mau dihancurkan nih pondasi dari bangunannya nih, agar ke depan tidak lagi dipakai ya. Dan langsung nanti mudah ya kalau misalkan ada proses kelanjutan dari normalisasi saluran air yang ada di depan. Jadi nanti pasti beberapa titik corannya sepertinya bakal diangkat juga teman-teman. Nah, akan lanjut nih untuk membongkar bubuk yang ada di depan nih sepertinya ya.
Ini semacam gubuk, teman-teman tahu nggak tahu sempat dijadikan bangunan apa ya? Biasanya kalau misalkan seperti ini doang nih buat tim motor nih biasanya nih. Tapi kita nggak tahu tadinya tuh peruntukannya untuk apa ya, karena bangunannya juga udah terlihat rusak ya, udah terlihat ringkih. Ini Beko sedang membuat lining dulu ya, sedang membuat track agar dia lebih mudah nanti maju ke depan. Jadi puing-puingnya itu dikubur dulu ya, agar lebih mulus nanti dia ketika turun ke bawah jalur tanggul yang ada di situ. Nah, ini hancur pokoknya ya, langsung hancur bangunan di depan itu sih. Emang udah ketiup angin juga hancur kayaknya tuh, langsung roboh pokoknya ya. Ya seperti itu ya untuk penertiban di lokasi ini teman-teman ya. Nanti masih lanjut terus teman-teman, di sana juga masih banyak yang bongkar mandiri ya. Pokoknya kita pantau terus ya, normalisasi lagi. Ya sebenarnya normalisasi sisi tanggul dari Kali PJT ini teman-teman ya. Tahap 2 ini ya, tahap 2 pembongkaran bangunan liar yang ada di sepanjang Kali PJT Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ini Beko bakal mundur, nanti bakal masuk ke sisi jalan lagi ya, karena kan di sini banyak pohon nih. Jadi tidak memungkinkan Beko untuk melewati sisi tanggul teman-teman. Jadi nanti bakal masuk ke jalan lagi, nanti bakal terus membongkar bangli yang ada di depan ya. Kita bakal lanjut lagi nanti ya. Oke.